Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwasanya hingga pada saat ini Tuhan Maha Baik. Dia yang memelihara kita. Dan pada pagi hari ini patut kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan seperti biasanya di renungan yang kita cintai, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya ada baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini yang menguatkan kita, yaitu Jumat 28 April 2023 dari Amsal 16 ayat yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Oda 16 ayat 6. Marhite sian asin roha doat habunaron selesai hajahaton. Jala marhite sian biar minda Jehovah madau iba sian hajahaton. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang sesungguhnya membutuhkan motivasi dalam penerapannya. Kasih itu tidak bisa dilakukan tanpa tujuan, harapan, dan motivasi. Kita sering mendengar ada pepatah, ada udang di balik batu. Bukankah itu menggambarkan sesuatu di balik perbuatan baik? Kasih, jika dilakukan dengan motivasi kasih, saudaraku, itulah kasih yang sejati. Kasih yang menjadi motivasi adalah kasih yang tanpa pamrih, yaitu kasih agape. Kasih agape benar-benar dapat dirasakan, dialami, dan dinikmati dengan penuh sukacita, karena benar-benar mengasihi tanpa pamrih. Amsal ini, saudaraku, menggambarkan bahwa kasih itu membutuhkan kesetiaan. Ternyata yang namanya kasih bisa dilakukan tanpa kesetiaan. Itulah disebut dengan kasih yang sementara, kasih yang terbatas dengan tujuan-tujuan tertentu. Kalau tujuan atau harapan tidak tercapai, maka kasih tersebut menjadi luntur. Kemudian lama-kelamaan menjadi hambar, dan terakhir kasih itu menjadi tiada atau lenyap. Dengan kata lain, ketika tujuannya sudah tercapai, maka kasih itu, saudaraku, kemudian berhenti. Tidak ada kasih lagi. Stop sampai di situ. Oleh karena itu, kasih tetap membutuhkan motivasi. Adanya motivasi yang benar, saudaraku, akan memberikan tuntutan yang benar pula. Jika motivasi tidak benar, kasih pasti mudah luntur, hilang, dan lenyap. Motivasi kasih yang benar akan menuntut pada pelaku kasih untuk berbuat setia. Kesetiaan akan menjadi batu ujian bagi pelaku kasih. Kesetiaan akan membuktikan apakah kasih tetap bertahan atau tidak. Namun ketika realita kehidupan yang dijalani tidak menunjang, seperti pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, menjengkelkan, merugikan, meski kita berada di pihak yang benar, apakah kita masih tetap bisa mengasihi? Atau apakah kita dapat menjalin hubungan dengan baik dan menyelesaikan persoalan dengan benar?
Tentu hati kita sudah dirasuki oleh sakit hati yang pada akhirnya akan menciptakan sikap permusuhan, tidak mau saling menyapa dan mengenal lain lagi. Benar? Oleh sebab itu, semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, khususnya hal-hal yang tidak mengenakan dan tidak memberikan kenyamanan, akan menguji apakah kasih itu tetap berjalan atau tidak. Jadi saudaraku, kesetiaan menjadi batu ujian bagi kasih yang bermotivasikan kasih. Oleh karena itu, Amsal mengaitkan bahwa kasih dan kesetiaan harus dilakukan dengan takut akan Tuhan. Jadi, kuncinya adalah takut akan Tuhan. Terjadinya kasih dan terjalinnya kesetiaan, maka dilakukan dengan takut akan Tuhan. Dan dengan takut akan Tuhan juga yang membuat kita untuk tetap pada rel di jalan yang Tuhan tunjukkan, yaitu pada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, hanya dengan kesetiaan terhadap kebenaran firman Tuhan, maka kasih dan kesetiaan akan dilakukan dengan baik, dan pengejawantahan perlakuan atau aplikasi dari kasih dan kesetiaan adalah menjauhi kejahatan dengan tidak melakukan hal yang jahat, karena kejahatan itu merusak kasih dan kesetiaan. Oleh sebab itu, kiranya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk dapat melakukannya, karena hal ini pasti sangat-sangat sukar bagi setiap insan manusia. Namun bagi orang yang percaya, dengan mencoba dan melakukannya, dengan meminta kekuatan yang daripada Tuhan, semoga Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita dan selamat menikmati, yaitu berkat Tuhan, kesehatan, dan juga kehidupan yang telah Tuhan berikan pada satu hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami kenal melalui iman kepercayaan kami sungguh Tuhan mensyukuri atas kebaikan dan rahmat Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Banyak sekali Tuhan hal-hal yang di luar dari jangkauan pikiran kami yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami mengecap perlindungan dan kesetiaan Tuhan yang berlimpah, yang tentu saja sangat berharga di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah memperingatkan kami dan menghendaki kami untuk melakukan kasih dan juga dapat dalam kesetiaan, dan telah Engkau berikan ya Tuhan tiruan kepada kami, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia memiliki kasih yang sangat besar, kasih yang agung, mau merelakan dirinya berkorban untuk kami. Dan tidak hanya berkorban untuk kami, tapi juga menjadi Allah yang setia, yang menuntun kami dari keterpurukan, dari keberdosaan. Untuk itu Tuhan ajar kami untuk senantiasa ya Tuhan menghadap kehadirat-Mu, dan jauhkan kami ya Tuhan dari segala hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, dari melakukan suatu kejahatan. Kiranya Roh Kudus-Mu diam dalam hati dan pikiran kami, dan hendaknya Tuhan yang menyertai seluruh jemaat-Mu dari yang kecil sampai yang dewasa ya Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan ya Tuhan pengharapan, Tuhan berikan suatu pekerjaan, Tuhan berikan pakokopan, Tuhan berikan kenyamanan, terlebih berkat-berkat yang daripada-Mu. Secara khusus kepada jemaat-Mu yang sedang sakit, kiranya Engkau mendengarkan doa mereka, doa daripada keluarga mereka, doa yang memintakan suatu kesembuhan ya Tuhan, agar senantiasa menjadi rasa sukacita ketika Engkau mendengarkan akan segala doa-doa
yang kami dengarkan. Kiranya Tuhan yang memberikan keterangan kepada kami untuk menjalani hari-hari kami. Jauhkan dari kami rasa khawatir dan rasa cemas, tapi berikan ya Tuhan suatu kepastian, asalkan kami tetap setia dan taat kepadamu. Dengarkanlah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.